sunnah, Al-Quran dan hadis. Sehingga manakala ketika jenengan-jenengan kok hanya mencukupkan diri mempelajari ilmu nahwu, mung ngapalne alfiyah tok tanpa mempelajari fikih, mempelajari Quran dan hadis, kata Imam Ghazali, afnau a'marahum, ngentek-ngenteki umur. Ilustrasinya begini, ketika pisau itu menjadi alat untuk mengiris daging atau bumbu-bumbu rempah-rempah lah, sayur-sayuran, maka sesungguhnya pemilik pisau itu pasti akan mengasah biar pisaunya lancip. Tetapi tidak perlu sampai membuat pisau itu lancip dan dimodel. Sementing kena nyigar daging lah ya cukup lah. Karena tujuannya adalah untuk memotong daging. Lah ulama atau firqah yang ke-11 ini mereka lupa tujuannya, tetapi lebih terjerumus atau berdiam diri, tidak mentas-mentas dari mempelajari ilmu lughat. Padahal kalau diilustrasi, lughah Arab itu sama dengan lughah-lughah yang lain. Hanya saja bedanya bahasa Arab itu bahasanya syariatnya Nabi Muhammad, syariat Islam. Nabi Muhammad kalau turun di Indonesia paling ya Qur'annya bahasa Indonesia ya. Umpama, tapi kok ya enggak ditakdirkan. Sejak dulu kayak Indonesia itu rada rewel. Karena Nabi pegang mudun. Nah itu. Sama, secara hakikat sama. Maka ta'amuk ila darajatin la tatanaha, mempelajari, mendalami secara lebih dalam tentang keilmuan bahasa, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah, bukan lagi fardu ain dan juga bukan fardu kifayah. Fardu ain yang penting sampean ngerti bahasa Arab yang pokok, yang itu ada di Quran, itu sudah cukup. Dan juga cara membaca, sampean salah membaca kitab itu tidak berdosa loh ya. Tidak ada dosa, karena bukan Quran yang saya membaca. Sehingga kalau salah Arab itu ya wajar, yang enggak wajar. Tidak usah takut salah, tidak berdosa ya. Tidak ada hadisnya maca kitab salah dosa itu tidak ada. Enggak ada. Nah itu. Lalu bagaimana ketika jenengan mengambil takhusus di bidang kebahasaan, apakah itu masuk kitab ini? Tidak mesti. Takhusus di bidang kebahasaan artinya jenengan itu mau menggali lebih dalam khazanah keilmuan bahasa, baik dari sastranya maupun linguistik dan sebagainya. Nah, itu hukumnya boleh-boleh saja, asalkan yang jenengan tidak secara amaliyah sehari-hari itu tidak lepas dari Quran dan Sunnah dan juga kitab-kitab fikih. Nah itu semua harus dipelajari. Semua harus dipelajari. As-sinfus tsani. Ini golongan dari ulama sudah cukup, ada 11 yang disebutkan di sini. Sekarang ganti golongannya ahli ibadah. Ya, kira ngeri nah ini. Mulai ngeri lagi ya. Masih kuat ya ngaji ya? As-sinfus tsani utawi golongan yang nomor 2. Minal mahururina saking pira-pira wong kang ketipu kabeh. Iku arbabul ibadati, pira-pira wong kang nglakoni pira-pira ibadah. Wal a'mali lan pira-pira amaliyah. Wal maghruruna utawi pira-pira wong kang ketipu kabeh. Ai min arbabil ibadat wal a'mal iku firaqun, pira-pira firqah kasiratun kang akeh apa firaq. Faminhum mongko iku tetep setengah saking maghrurun atau firaqun katsira. Man utawi wong
Hururuhu kang utawi ketipune man iku fil jihadi tetep ing dalam jihad. Wa minhum lan iku tetep setengah saking firaqun katsira. Man utawi wong hururuhu kang utawi ketipune man iku fi zuhdi tetep ing dalam zuhude. Al firqatul ula utawi iki iku firqah yang nomor 1. Faminhum mongko iku tetep setengah saking mahrurun firqatun utawi ana satu firqah. Firqatun utawi ana siji firqah aghmalu. Aghmalu kang padha ngengguraken sapa firqah. Ngengguraken al faraidha ing pira-pira fardu, masalah fardu, ibadah fardu wastaghululan tetapi ning ngetungkolaken sapa firqah bin nawafili kelawan pira-pira ibadah sunnah. Golongan ini tidak terlalu mementingkan ibadah fardu tetapi lebih menekankan ibadah sunnah. Dilihat dari tujuannya ini sudah maghrur jelas. Orang sholat wajibnya itu syarat rukunnya atau rukun-rukun sholatnya itu hanya iktisor, dianggap cukup lah, cukup rukun-rukun itu. Tapi ketika sholat sunnah, tahajud, kemudian duhanan, itu mau wempeng duha sampai 8 rakaat, tahajud sampai wis gantek-entek sampai subuh. Tapi masang subuhan itu ya turu, masa sholat lah turu, sholat karo ngantuk. Karena energinya itu dihabiskan oleh sholat tahajud sebelumnya. Nah ini sebuah kekeliruan. Sama dengan sholat taraweh, lebih dipentingkan mana sholat taraweh dengan sholat isyaknya? Ya sholat isyaknya, karena itu yang wajib. Sholat taraweh, misalnya kalau yang sudah terbiasa 20 rakaat, ya 20 rakaat. Ini sholat tarawih misalnya sampean nututi ketinggalan jumlah rakaat misalnya. Jenengan baru jamaah imam pas rakaat ke-5, 5, 6 dan seterusnya. Ya tinggal digenepi nanti di rumah sholat tarawih sendiri. Karena sholat tarawih itu Sayyidina Umar yang itu menyelenggarakan secara jamaah. Sementara Kanjeng Nabi dulu juga pernah sholat tarawih secara munfaridan, secara sendiri. Itu juga tidak apa-apa. Warubama ta'ammaku lan terkadang jero-jero akan sapa firqah hatta kharaju sehingga metu sapa firqah ila sarafi marang leluwihan wal udwani lan nglewati wates kalladzi kaya dene wong taghlibu kang nglindihi alaihi ing atase alladzi taghlibu kang nglindihi alaihi ing atase alladzi apa al waswasatu sifat waswas fil wudu ing dalem wudu fayubalihu nuli bangetake utawa agawe mubalaghah sapa alladzi fihi ing dalam wudu wala yardo lan ora ridho sapa alladzi alma ing banyu almahkuma kang den hukumi apa mak bitaharatihi kelawan sucine mak fi fatwa syar'i dalam fatwa syariah, fatwa fikihnya. Wa yuqaddiru lan nentokaken lan ngira-ngiraaken sapa allazi al ihtimalati ing pira-pira kemungkinan al ba'idata kang adoh banget. Ia menentukan qoribatan ingkang luwih parek minan najasati saking najise. Wa idza alalan ing dalem nalikane dadi bali apa lamru suci perkara ila aklil halali marang mangan panganan sing halal qadara mongko ngira-ngiraaken sapa allazi al ihtimalati ing pira-pira kemungkinan al qaribata kang parek
dikira-kirakan ba'idatan ingkang luweh adoh ay anil halal warubama akala lan terkadang lan bisa jadi dia itu makan sapa alladzi al harama ing panganan haram al mahdho kang murni apa haram. Nah, awas ini ya. Ini sering ini masalah tohar itu sering sekali was-was. Was-was sama ihtiyat itu beda loh ya. Biasanya anak ibu-ibu di rumah-rumah biasanya sing memang dia itu jarang ngaji ya. Saking ngati-ngatinya itu kayak melampaui batas. Melampaui batas. Ada apa namanya? Misalnya ada cicak. Ada cicak di kamar mandi, kepleset jatuh di bak mandi, di bak airnya. Padahal tidak merubah sifat air, sifat-sifat air. Itu kan tidak dihukumi najis. Padahal cicak pun juga bukan barang najis. Ya itu tinggal dibuang. Tidak usah dikuras kabeh. Lah biasanya begitu ngono. Atau ada sandal kotor masuk. Misalnya dari luar, kemudian sandalnya kotor masuk ke kamar mandi, sandalnya ikut masuk. Nah, itu dianggap najis. Padahal tidak ada zat najisnya. Nyata-nyata sandalnya itu juga tidak ada kotorannya, Nah itu bukan najis. Tanah itu tidak najis loh ya, sama jangan salah paham. Orang nyeker ini itu sama nyeker ya, tidak sandalan itu. Sama dari Mas'ul ini turun tidak sandalan, selama kaki sampean itu bersih dan tidak ada zatiah najisnya, itu suci. Secara hukum loh ya, secara hukum aku ngomongin hukum loh. Itu suci, tapi nggak ilok. Kayak ilok itu apa? Nggak pantas. Mungkin masjid dikotori ya. Kotor secara zahir loh ya maksudnya. Tapi kalau memang tidak ada kotoran, tidak ada barang najisnya, ya dianggap suci. Ya. Sama dengan misalnya sampean bawa sandal masuk ke Mabena. Situasi pas di luar itu hujan. Ya. Kemudian air di sandal itu netes ke lantai. Najis apa enggak? Hah? Enggak, karena itu masuknya tinusare. Tinusare atau air yang itu bercampur dengan tanah, jalan atau bekas air hujan itu enggak najis. Cuma kotor memang. Jangan salah paham loh ya. Biasanya orang salah paham. Akhirnya apa? Ihtiyatnya terlalu berlebihan. Sehingga ini tidak dianggap ihtiyat dalam fikih, malah dianggap sebagai was-was. Wudu juga begitu. Wudu itu seperti ala kadarnya aja. Sepenting air itu benar-benar sampai ke anggota wudu. Gak usah dibulan baleni. Misalnya di situ ada kesunahan adalku, menggosok bagian anggota wudu, tangan maupun kaki. Kurang mantep digosok-gosok sampai 6 momen. Lapor, malah menyakiti diri sendiri itu. Kalau masalah najis, masalah tentang najis, dia ihtiyatnya itu sangat ekstra. Sehingga yang aslinya itu secara fikih itu tidak najis, dianggap sebagai najis, mutanajis. Lah sementara untuk masalah makanan, dia kebalik. Dia yang aslinya itu makanannya halal, itu dia anggap sebagai makanan yang haram. Padahal dia mendapatkannya ya dengan jalan yang halal. Walawin kolaba lan lamun malik apa hadzal ihtiyatu, itu baknya ndak ada. Apa hadzal ihtiyatu ikilah ihtiyat minal ma'i saking masalah banyu ila ta'ami marang masalah panganan. Lakana mengko yekti ana apa hadzal ihtiyat iku aula luwih utama. Wa asbahalan luwih memperaken. Wa asbaha itu. Lakana aula wa asbaha.
bisirati sahabati kelawan tindak lampahi sahabat radhiyallahu anhum. Istawad doa krono wis wudu sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wudu bimain kelawan banyu nganggo banyu fi jurratin ing dalem gentong atau wadah banyu dalam sebuah gentongnya bahasa Indonesia apa? Kendi besar ngono ya. Wis atau bak lah. Fijuratin ing dalam wadah banyu sing gedhe nasroniyatin kang miliknya Nasrani. Miliknya orang Nasrani. Ma'a zuhuri ihtimali najasati ing dalem sertane nyatane atau pertelane kemungkinan najis. Ing dalam ma'adzuhuri ihtimali najasati ing dalam sertane pertelane memper-memper najis, ada ihtimal najis. Karena orang-orang Nasrani itu tidak terlalu memperhatikan bab toharoh. Sehingga dalam masalah ini di dalam fikih itu diperinci bagaimana orang muslim itu menggunakan piring atau wadah makan itu dari orang-orang yang non muslim. Alasannya karena memang orang-orang non muslim itu tidak terlalu perhatian dengan bab toharoh, apalagi bab najis. Bisa jadi piringnya itu kena anjing, kena babi dan sebagainya itu dijilati ya. Tapi kalau memang tidak ada bukti yang nyata, ya dianggap suci. Mengambil kaidahnya yang awal saja al aslu al aslu fil asya atau haram. Kalau masalah atau haram ya. Al aslu fil asya. Wakan lan ono sapa Sayyidina Umar. Wakan lan ono sapa Sayyidina Umar ma'ahada ing dalem sertane ikilah isti'malul ma' fi jurrah nusraniyah. Iku yada'u ninggal sapa Sayyidina Umar abwaban ing pira-pira lawang, ing pira-pira pembahasan minal halal saking halal. Khaufan alal shad bidunil bihadzbil wawi. Khaufan korona khawatir minal wuku'i saking tumiba fil haram ing dalam bab haram. Sehingga perlu kita tekankan bahwasanya ihtiyat itu di dalam ibadah hukumnya sunnah. Menurut Imam Nawawi di Al-Majmu' itu istihbabul ihtiyat fil ibadat wa ghairiha itu hukumnya sunnah. Bihaitsu la yantahi lal waswasa. Sekiranya memang tidak sampai pada takar waswas, pada kadar waswas, karena waswas itu al-waswasatu minasyaiton. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah belajar. Solusinya adalah belajar fikih. Itu solusi yang paling ampuh dibandingkan dengan wiritan. Orang mesti wiritan ini mandi ya. Penting ngerti ilmunya itu nanti malah tambah plong. Al-firqatu tsaniyatu utawi iku golongan yang nomor 2. Malah kelingan itu. Kalau misalnya biasanya itu di Mabuna atau di apa namanya? Yang saya tahu di Mabuna Putra ya. Yang saya tahu di Asrama Putra itu bab mandinya itu ngepres 2 kolah ngepres. Itu saya pernah ngitung di Mabuna Ibnu Sina itu 60 kali 60 pres. Artinya kalau air yang ada di bak itu mau dijadikan wudhu tanpa ada wasilah cebok ya gayung, itu boleh asalkan airnya full dan kerannya mengalir, sehingga itu nanti terhindar dari mustakmal, terhindar dari isti'malul ma' mustakmal. Bila mana airnya kurang dari itu, artinya kurang dari 2 kolah, maka yang paling baik itu dengan menggunakan gayung.
mihrofah itu dan menggunakan gayung. Nah, kemudian juga ada antisipasi dengan disediakannya sandal di kamar mandi. Hukumnya sunnah, ada ibarahnya juga di kitab-kitab fikih. Karena Kanjeng Nabi itu ketika masuk ke kamar mandi itu pasti pakai alas. Artinya tidak luput dari alas kaki. Tapi jangan diklaim bahwa sesungguhnya ketika lantai kamar mandi itu memang bersih dan tidak ada asar najasah, yaitu ya suci. Artinya tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu was-was. Jangan terlalu was-was dalam masalah itu. Al-firqatu tsaniyatu utawi iki ku golongan yang nomor 2. Wa firqatun ukhra utawi golongan kang weneh. Iku golaba dadi kalindih alaihim ing atase firqatun ukhra. Apa al waswasatu sifat waswas. Fi niyati sholati ing dalam niat salat. Nah, ini juga banyak yang sering terjadi ya. Kadang masbuk gara-gara niat sholat yang tidak tahu tuh takbirnya bolak-balik gitu misalnya. Fala yada'uhu mongko orang ninggal ing man sapa asyaitonu seton. Ya'taqidu lalas swab ada hatta itu. Hatta ya'tida. Kalau i'taqada malah i'tiqad. Kalau aqada itu mengikat. Hatta ya'tida sehingga bundeli sapa setan bundeli niatan ing niat sahihatan kang bener apa niat bal yuwaswisu balik ngeridu itu ya membuat was-was sapa setan alaihi ngatasi man hatta tafutahu sehingga dadi tertinggal ing man apa al jamaatu jamaah. Gara-gara was-was akhirnya mendak situ jamaah. Wa takhrujalan dadi metu apa as-sholatu salat anil waktu saking wektune. Wa intama lan lamono sampurna apa takbiratul ihram. Fayakunu mongko dadi ana iku fi qalbihi tetep ing dalem atine man apa taraddudun sifat merdi itu ya mamang itu tuh tarodud bingungne dhewe visi hati niatihi ing dalam keabsahan niate man waqat ya tawaswasu lan terkadang dadi waswas apa man fit takbirati bi hadzfi ta'i fa huwa aula ai fit takbir ibarah fit takbir. Waqad yatawaswasu lan terkadang dadi waswas apa man fit takbiri ing dalem oleh takbiratul ihram. Fayakunu li ana sapa man iku qad taghayyara. Itu yang benar itu pakai fi'il mudhari' ya. Fayakunu qad yughayyiru. Fayakunu li ana sapa man iku qad yughayyiru terkadang bisa ngowahi sapa man sifat takbir ing sifate takbir. Li syiddatil ihtiyati krana saking bangete ihtiyat. Wa yafutuhu lan dadi pot atau dadi tertinggal ing man apa simaul Fatihati ngrungu marang bacaan Fatihah. Wa yaf'alu lan padha nglakoni agawe sapa firqah dalika ing mengkono-mengkono waswasah fi takbir. Oleh nglakoni fi awali sholati ing dalem kawitane salat. Sumaya yaf'aluna nikeri-keri nglakoni sapa firqah nglakoni fi jam'i sholati ing dalem sekabehane salat. Wala yahuzuna lan ora nangeaken sapa firqah. Kalau di Ihya itu wala yahduruna lan ora menghadirkan. Qulubahum ing pira-pira atine firqah. Wa yahtaruna lan padha ketipu sapa firqah. Bidzalika kelan mengkono-mengkono waswasah fit takbir.
qad yatawaswasu fi takbir itu. Walam ya'lamu hale ora padha ngerti sapa firqah yen anna hudurul qalbi ing temen setuhune hadirnya hati fi sholati ing dalam salat huwa ya hudur iku al wajibu perkara kang wajib. Wa inna ma gharrahum lan angin pestine nipu ing firqah sapa iblis wa zayyana lan maes-maesi sapa iblis lahum maring firqah. Wa qala lan ngucap sapa iblis dan iblis menggoda lahum marang firqah rupane qaul hadzal ihtiyatu tatamayyazuna bihi anil awam wa antum ala khairin inda rabbikum. Hadzal ihtiyatu tawi ikilah ihtiyat iku tatamayyazuna dadi beda sapa sira kabeh bihi kelawan hadzal ihtiyat menjadi berbeda anil awami saking golongane wong awam. Dene wa antum halu tawi sira kabeh iku ala khairin tetep ing ngatasé nglakoni kebagusan inda rabbikum ing dalem mungguhe pangeran sira kabeh. Nah. Yang kedua ini waswasah fi shalah. Kalau yang atas yang pertama tadi waswasah fi thaharah. Sekarang waswasah fi shalah. Waswasah fi shalah ini banyak loh ya. Nah, paling arah-arah matali juga ada kok ya. Ya. Kadang takbirnya di bulan-bulan ya. Allah salli Allah sampai imamnya gue serukuk ya. Akhirnya ketinggalan 1 rakaat ya, akhirnya ketinggalan 1 rakaat. Ini was-was ini jelas yakin 100% was-was itu. Nek cara aku dadi makmum ning buru jengkok nih. Takbir bolak-balik ora bener-bener. Nah, paling enggak kalau diulang ya 1 kali lah, 1 kali atau 2 kali. Ojo suwe-suwe ya. Ojo terus-terusan diulang-ulang. Mengucapkan usolli itu kan hukumnya sunnah, ya kan? Lalu apakah di hati perlu diartikan di hati berbicara usolli fardhu zuhri ngono ning atine? Enggak, karena bahasa maksud istihdorul qalbi sing itu makrunatan bitakbir itu bukan membaca usolli di sini. Sehingga kalau jenengan itu melihat kiai-kiai yang sudah alim di tasawufnya itu cukup Allah Akbar. Itu aja, ndak usah suwi-suwi. Allah Akbar, sawi ngono. Malah dibolak-balik tangannya. Kayak muter benang ya. Nah, sebenarnya ada niat dan tujuannya itu untuk sholat. Ya itu sudah istihdor namanya. Sudah istihdor. Karena kita orang awam, artinya istihdorul qalbi di ma'at takbir itu tidak bisa gandeng, tidak bisa berbarengan ketika kita mengucapkan hamzahnya Allah dan akhirnya ra itu sama dengan mengucapkan usolli sampai lillahi ta'ala, itu tidak bisa, angel banget. Makanya kita menggunakan pendapat yang mengatakan muqaranah urfiyah. Di kitab-kitab fikih itu ada. Di Syarah Fathul Qorib ada kalau sampean mau baca. Di situ dijelaskan gamblang itu tentang muqaranah urfiyah dan muqaranah urfiyah itu yang paling aman lah untuk kita. Karena definisi niat itu apa? Qasdu syai'i muqtarinan atau muqtaranan bi fi'lihi. Karena ada qaid muqtaran bi fi'lihi itulah ulama itu berbeda pendapat. Piye carane istihdor niat dengan Allahu Akbar itu gandeng persis kan ndak iso. Angel banget. Aku ndak iso. Sebagai niat salat zuhur lillahi ta'ala. Makanya sunnah talafuz dulu biar nanti terbantu. Hati itu bisa terbantu. Nah, itu ya. Lalu bagaimana ketika ada orang yang seperti itu? Piye cara menanggulanginya? Jengkrone solusi terakhir itu. Aja dijerengkokne. Gimana caranya kalau sampean misalnya was-was?
Kayak was-was iku wis tingkatnya itu tingkat akut lah. Mesti amen sholat mesti was-was. Maka ada doa-doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Syekh Nawawi itu di kitab Nihaduz Zain itu ada. Walau waswasatu inda takbiratul ihram min tala'ubi syaiton. Wa hiya tadullu ala khobalin fil aqli, cupetnya akal, wajahlin fiddin, dan ketidaktahuannya dalam masalah agama. Wa kana Ustaz Abdul Hasan Asyadili yu'allimu ashabahu lidaf'il waswasah wal khawatir ar-radi'ah. Ini doa yang diajarkan oleh Abu Hasan Asyadili. Terokne sama terokne. Wa yaqulu lahum man ahassa bidzalika falyadha yadahu al-yumna ala sadrihi wal yaqul subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al sab'a marrat summa yaqul iya sya'yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi aziz. Yaqulu dzalikal musalli qabla al-ihram. Yaitu Zain halaman 87. Ya. Subhanal malikil qudusil fa'al subhanal malikil qudus al khallaqil fa'al. Dan gitu. Ya syahidhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi aziz. Sholli Allahu akbar. Mantap itu kan. Hah? Kurang ora apa-apa. Penting didongani lah. Tapi kalau jenengan kalau ndak was-was itu artinya imannya itu kurang meningkat. Justru karena was-was itu di situ gejolak iman itu ada. Kok ada orang yang nggak tahu ragu, nggak tahu was-was. Itu perlu dipertanyakan. Itu ibadahnya itu perlu dipertanyakan. Justru karena was-was itu pada akhirnya dia mencari tahu, pada akhirnya dia merasa bahwa ini belum benar. Tapi was-wasnya tidak boleh berlebihan. Sehingga sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Beristri lebih dari satu berlebihan itu juga tidak baik ya. Teh kacang gula ya tidak baik juga. Kopi kacang bubuk kopi ini ya tidak baik ya. Kacang mangan durian ya mati ya. Al-firqatu salisatu. Ya siku diamalno iku. Doane subhanal malikil qudusil khallaqil fa'al ya sya'yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi aziz. Atau selain itu oleh ndak apal ya. Biasanya didahului dengan baca ini surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Kemudian takbir. Al-firqatu salisatu utawi golongan yang nomor 3. Al-firqatu salisatu utawi golongan kang nomor 3. Wa firqatun ukhra utawi golongan kang liya. Iku ghalaba dadi kalindih alaiha ing atase firqah. Apa al-waswasatu sifat waswas. Waswase fi ikhraji hurufil Fatihati ing dalem oleh ngetokaken hurufe Fatihah. Iki Fatihah ya ora dadak was-was pisan kan. Wasairil azkari lan maca sekerene pira-pira zikir. Min makharijiha saking pira-pira makhraje Fatihah wal azkar. Fala tazalu mongko ora dadi gingsir-gingsir sapa firqah iku tahtatu ihtiyat sapa firqah. Ihtiyat fit tasdidati ing dalem pira-pira tasdide wal farqian oleh bedakne bainad dodi ing dalem antarane huruf dot wa dzailan za. Kalau ada dia walad dhalin tapi dibacanya walad dzalin itu lahannya lahan khafi. Yang kayak kemarin itu sebenarnya tidak sah tapi kena makfu karena tidak mengubah makna. Kalau sudah merubah makna siratal ladzina an'amta kok sampean baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Iki kita kabur iki. Siratal ladzina an'amtu dalane wong sing tak nikmati.
Itu jelas tidak sah sholatnya secara mutlak karena itu yughayirul makna. Fitasdidat ya terlalu lama membaca tasdid, itu juga tidak benar. Layahimuhu ora mentengake ingman, layahimuhu ora mentengake ingman apa ghairu dzalika saliyane mengkono-mengkono tasdidat wal farqi bainad dad wal dha. Wala yatafakkarun ora mikir sapa man fi asraril Fatihah ing dalam pira-pira sirrine Fatihah. Wala fi ma'aniha lan ora mikir ing dalam pira-pira maknane Fatihah. Walam ya'lam lan ora ngerti sapa man annahu ing temen setuhune kelakuan iku lam yukallaf ora den bebani sapa ala khalqu makhluk ora den bebani fi tilawatil Qur'ani ing dalam maca Qur'an, ora den bebani min tahqiqi makharijil hurufi saking ngetokaken pira-pira makhraj huruf illama kejaba perkara syarat kang lumaku bihi kelawan ma apa adatuhum adate khalqu fil kalam ing dalam kalam. Sehingga kalau memang tidak berlahjah Arab ya lahjah Jawa, orang-orang Jawa ya salah kadarnya sak isone lah. Sebisanya. Yang penting setelah itu dia belajar. Ya anggap aja salatnya sah, tapi setelah itu dia harus belajar. Dia harus belajar. Kewajibannya itu. Wa hadza utawi kiki ihtiyat iku hururun. Wa hadza utawi kiki ihtiyat iku hururun ketipu adiman kang gedhe. Wa misaluhum utawi padanane firqah iku misaluman kaya dene wong hamalakang gawa sapa man risalatan ing surat oleh nggawa ila majelis sultani marang majelis sultan ke dewan pemerintah. Wa umira lan den perintah sapa man an yu'addiyaha ing yen macaaken sapa man ing risalah ala wajhiha ing atase arah-arah isine risalah. Fa akhadha mengko dadi tumandang sapa man iku yu'addi afalu syuru' iku yu'addi nglakoni sapa man iku yu'addi maca sapa man ar-risalata ing surat wa yata'annaku lan niti-niti bener-bener pelan-pelan sapa man fi makharijil hurufi ing dalem pira-pira makhraj hurufi wa yukariru halan bulan baleni sapa man ing risalah wa yu'idu halan baleni sapa man ing risalah marotan kelawan saambalan ba'da ukhra yang dalam ambalan kang weneh. Wa huwa hale utawi man ma'azalika ing dalem sertane mengkono-mengkono ta'diyatu risalah wa ta'annuk ila akhirih iku ghafilun wong kang lalai an maqsudi risalati saking maksude surat wa muraati hurmatil majlisi lan lalai saking ngreksone kehormatan majelis. Wa bihadalan kelawan ikilah wa bihadalan kelawan ikilah hamlur risalah ila akhirih. Wa bihadalan kelawan ikilah man hamala risalah wong orangnya berarti. Yuratu den balekaken sapa man den balekaken ila daril majanini ila daril majanin junun la daril majanini marang golongane pira-pira wong kang edan wa yuhkamu lan den hukumi sapa alaihim man den hukumi bifaqdil aqli kelawan ilange akal. Misalnya Gus Rohman itu diutus, saya utus untuk memberikan surat kepada Pak siapa jenenge? Saya utus Pak Kiai ini sebenarnya Rifki. Saya ada surat ini, tolong sampean hantarkan surat ini kepada Kiai Rifki. Isi suratnya pakai bahasa Arab.
Wa maksudu hadhi risalah anna binti uridu an uzawijaha ilaika. Misale ngono. Anakku iki arep tak rabeno karo jenengan. Contoh ya, contoh. Tapi Rahman itu, Gus Rahman itu membacanya kaya maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ya syekhu. Inna ibni. Ya maca. Akhirnya apa? Karena dia itu iktisor pada makhraj huruf. Isi suratnya malah tidak kesampaikan, tidak tersampaikan. Ya apa ya? Boleh mas. Baik maca Quran. Ya apa? Dianggap orang gila makanya kayak ini. Ya yang ala kadarnya, biasa-biasa saja lah. Baca Fatihah ya ala kadarnya, biasa-biasa saja. Tidak usah sampai takalluf, tidak usah sampai terlalu takalluf. Al-firqatur rabi'atu utawi iki golongan yang nomor 4. Wa firqatun ukhra utawi suci golongan kang weneh iku ihtaru padha ketipu kabeh sapa firqatun ukhra. Padha ketipu bi qiraatil Qur'ani kelawan maca Qur'an. Fayahdurunahu hadran. Wa fil ihya itu di ta'liqnya fayahudzunahu hazzan. Dimaknani sing bawah ya, situ sing lebih pas. Fayahudzunahu hazzan. Fayahudzunahu nuli maca cepet. Fayahudzunahu hadza yahudzu itu suratul qiraah. Nuli maca cepet sapa firqah ing Quran hazzan kelawan cepetan, kelawan cepet temenan. Wa rubama yaktimunahu lan iso uga ngatamaken sapa firqah ing Quran fil yaumi wal lailati yang dalam sedina sewengi. Khotman kelawan sak khataman. Macanya awang bacanya pakai hadir. Baca hadir pun juga ada kaedahnya, artinya makhraj hurufnya tidak boleh diihmalkan. Wa alsinatuhum mutai pira-pira lisane firqah iku tajri lumaku apa alsinah bihi kelawan Quran. Wa qulubuhum tetapine utawi pira-pira atine firqah iku tatarot dadu sing bener iki. Iku tatarot dadu mider-mider apa qulubuhum. Taradud fi audiyatil amani ing dalam pira-pira jurangi angen-angen. Wa tafakkuri lan mikir-mikir fit dunya ing dalam dunya. Wala yatafakkaru lan ora angen-angen tuwa memikirkan apa kalbu. Kadang domire mulah malih di sini. Sosok muannas, sosok mudzakkar, sosok jamak, sosok mufrad. Yes, takdirna dhewe lah. Wala yatafakkaru ora mikir, to angen-angen apa kalbu, angen-angen tafakkur fi ma'anil Qur'an ing dalam pira-pira maknane Qur'an. Tujuannya liyan zajira supaya bisa menghindari apa kalbu bisa wajirihi kalian pira-pira larangane Qur'an. Wa yata'idzolan iso nampa pitutur apa kalbu. Nampa mau'izah apa kalbu iti'az bi mawa'izihi kelawan pira-pira mau'izahe Quran. Wa yaqifa dan bisa memposisikan lan iso memposisikan manggunakan wa yaqifa lan bisa manggunakan apa kalbu wukuf inda awamirihi ing dalem mungguhi pira-pira perintah Quran wa nawahihi lan pira-pira larangane Quran. Wa ya'tabiran bisa alam ibrah apa kalbu i'tibar bimawadil i'tibari kelawan pira-pira panggunane i'tibar minhu saking Quran. Wa yatalazzalan bisa ngrasa kepenak apa kalbu kepenak bihi kelawan Quran min haitsul makna saking arah-arah maknane. La min haitsu nazmu ora saking arah-arah runtutai Quran.
utawi saben wong iku Qur'an maca sapa man. Maca kitab Allah ing kalamullah, kitab Allah taala fil yaumi ing dalam sedina wal lailati lan sewengi. Mi'ata maroten kelawan 100 ambalan. Berasa membaca Quran satu hari satu malam 100 kali. Ini misal. Ada tak? Paling sing diwaca kulhu. Kulhu ping 3 padha karo sak kataman. Karena ini. Kulhu ping 300. Sumataroka nuli keri-keri ninggalaken sapa man. Awamirahu ing pira-pira perintah Quran wa nawahiyahu lan pira-pira larangane Quran. Ya fahuwa mongko utawi man iku mustahiqul uqubati wong kang berhak nerima siksa. Warubama qad yakunu lan terkadang lan bisa lan iso uga terkadang ana iku lahu tetep keduwene man apa sautun suara layinun kang lembut apa saut wa fil ihya itu thayyib sautun thayyibun suara sing apik fa wa mangko tawi man lahu sautun layin man lahu sautun thayyib iku yaqra maca sapa man wa ya ta'ala zadulan ngrasa kepenak sapa man bihi kelawan Quran wa ya taruan dadi ketipu sapa man bistil zadihi kelawan ngalap kepenake marang Quran wa yazunu lan nyangka sapa man yen anna dzalika ing tamasa tuhune mengkono-mengkono istilzazul Quran iku lazzatu munajatillahi. Di ihya itu ada lazahnya. Iku lazzatu munajatillahi, kepenake munajat marang Allah. Karena kan ada dawuh barang siapa yang mau berbicara dengan Allah, munajat dengan Allah yang membaca Al-Quran. Iku lazzatu munajatillahi, kepenake munajat marang Allah Subhanahu wa taala. Wa simai kalamihi ay waladzati simai kalamihi lan dadi kepenake mirengaken kalamullah. Wahai hatalan aduh banget apa ma perkara abadahu kang bisa ngeduhaken apa ma ing man iz lazatuhu bukan iza tapi iz lazatuhu krana utawi pira-pira kenikmatane man nikmate man iku fi sautihi tetep ing dalem suarane man bukan karena kalamullah tapi krana suara. Walau adrokaran lamun to nemu sapa man ngrasakaken sapa man lazata kalamillahi ing nikmate kalamullah taala hale mursi Allah manadzara mongko ora bakal ningali sapa man ila sautihi maring suarane man wa thayyibilan baguse suarane man wala ta'ala kolan orang gumantungaken apa khatiruhu atine man dan gantongaken bihi kelawan saut wala zatu kalamillahi utawi kenikmatane kalamullah iku innama hiya angin pestine utawi lazah iku min haitsul makna saking arah-arah maknane. Kebayang ya maksudnya ya qiraatul Quran biduni tadabbur. Ya memang ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika orang membaca Quran sampai khatam itu juga mendapatkan kebaikan. Tetapi ghurdul aqsanya atau tujuan inti daripada membaca Quran adalah tadabbur Quran. Karena ketika orang hanya membaca saja atau menghafal saja tanpa dia mempelajari isi kandungan Quran, maka sesungguhnya dia belum bisa menikmati isinya Quran. Pesan-pesan ibrah yang ada di Quran itu tidak bisa dipetik. Padahal Rasul itu memerintah kita itu hidup secara Qurani. Qurani itu ya artinya mengandung pesan-pesan Quran, nilai-nilai Quran. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah dawakan Iqra'ul Quran ta'rifu bihi. Bacalah Quran sehingga kamu bisa mengerti.
Wa amalu bihi takunu min ahlihi. Dan amalkanlah isi kandungan Quran sehingga kamu bisa menjadi orang yang ahli Quran. Sehingga orang ahli Quran itu bukan karena dia hafal atau bukan karena dia sering membaca, tapi karena dia itu bisa mengungkap makna atau ya madmunul Quran, substansi Quran itu bisa dipetik. Quran juga mengatakan Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Tujuannya adalah liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Tujuannya adalah untuk ditadabburi Quran itu. Kalau sudah ngomongkan tentang suara itu, karena di sini dibahas juga suara orang yang membaca Quran atau qori. Qori ini siapa yang qori itu? Sing suarane apik lho. Sing suarane apik tak saingi. Dulu saya sering itu kalau musabaqah tilawatul Quran itu sering dulu. Tapi saya wis pensiun. Di rumah pun juga saya dimasukkan di pengurus Jamiah Qura wal Hufat di tingkat kecamatan itu, bagian pengembangan Quran. Padahal aku ora hafal Quran. Nah itu. Lalu bagaimana ketika ada yang seperti ini, dia hururnya karena menikmati Quran karena suara, bukan karena kalamullah. Mergo suaranya apik akhirnya ya Allah suaranya apik. Apalagi sing mocok wong wedok qoriah. Wis kadung melengking suarane. Ngono. Iku wis Allah. Ya kan begitu toh. Misalnya di musabaqah atau di haflah itu Insya Allah. Itu bukan karena kalamullah, tapi mergo suarane apik. Mergo suarane apik. Itu bagaimana ketika ada perempuan membaca Quran, itu sebenarnya suara perempuan aurat atau bukan? Aurat. Ya berarti sama ndak oleh jawab pertanyaanku no. Menengai no. Aja jawab pertanyaanku. Suaramu aurat. Enggak, suara perempuan itu bukan aurat. Dalam madzhab Syafi'i, sautul mar'ah itu laisa bi auratin ala sahih, menurut qaul yang sahih. Itu di Hasyiah Qulubi wa Amirah itu ada di situ. Memang khilaf ya. Suara perempuan. Andaikan suara perempuan itu aurat, ya sampean tidak oleh muni. Sampean kalau bersama laki-laki, teman laki-laki menang pakai tulisan ya. Tidak pakai WA. Enggak oleh. Sautul mar'ah laisa bi aurat ala sahih. Enggak, bukan aurat. Sehingga ketika wanita itu membaca Quran dengan suara, dengan keindahan suaranya, itu jawaz itu boleh hukumnya inda amnil fitnah, asalkan itu aman dari adanya fitnah. Aman dari adanya fitnah. Itu untuk perempuan loh ya, untuk perempuan. Artinya ketika membaca atau membaca Quran ya ojo kemenyek, ojo ngayu-ngayu, biasa aja, sesuai kaidah nagom tilawahnya lah, ojo ngayu-ngayu. Itu hukum untuk perempuan. Sing lanang untuk laki-laki itu bahasanya bukan yajuzu dulu, tapi yahrumu. Yahrumu sima'u sautil mar'ah walau nahwal Quran. Kalau itu terjadi fitnah.
Artinya kalau laki-laki itu kok ngrungokne suaranya perempuan sing maca Quran, itu kok dia syahwatan. Sing haram simak iku sing lanang. Sing wedok ya terusno. Acara peringatan Maulid Nabi sing qiraah sing wedok. Ya misalnya ada Mas Nasrul loh. Ya Allah, syahwatan ya. Sampai di status WA, ya Allah, Jamilah, Jamil Sotuha, Masya Allah. Itu biasanya di kitab Yahrumu Sima'u Sautil Mar'ah walau nahwal Quran inda wujudil fitnah awil iltizadi bihi, atau karena sampean itu mendengarkan suara perempuan kok sampean menjadi nikmat. Nikmat sing itu sebenarnya tujuan akhirnya itu memunculkan syahwat. Iku kitabnya laki-laki. Nah, kitabnya perempuan jawas asalkan itu pokoknya bisa terhindar dari adanya fitnah, tidak mengundang syahwat, tidak mengundang fitnah. Biasa ya ngaji. Lalu ketika ada imam perempuan, dan itu sholatnya malam, sholat isya misalnya. Sunnah itu membaca secara jahar Fatihah dan suratnya. Di sekeliling mas'ul ini anak orang laki-laki, tapi tidak derek jamaah. Itu sunnahnya itu ya tetap jahar tapi tidak terlalu keras. Jahar tapi tidak terlalu keras, standar. Yang penting semuanya terdengar lah, standar. Atau beberapa soft di awal 1, 2, 3 misalnya masmu sing liyane biar ngikuti. Itu suara perempuan kan pancen itu suara perempuan Sautul Mar'ah. Arah-arah ini mesti sana arah-arah wedok. Ya apalagi ya, itu Sautul Mar'ah itu tadi ya. Sautul Mar'ah itu bukan aurat, laisa bi auratin. Mahasiswi luar negeri itu menurut beberapa pengakuan itu kalau imamnya perempuan itu gak gelem jamaah. Jarene ngono, jarene apa murabbiah muslimah itu. Ustaz Gufron dulu pernah bilang gitu. Kalau ada mahasiswi luar, apalagi orang-orang Sudan itu ndak mau jamaah kalau imamnya perempuan, karena dia tidak mengakui atau dia tidak menggunakan pendapat yang imamnya itu perempuan, tapi imamnya harus laki-laki, baru dia mau jamaah. Itu khusus untuk mahasiswi Sudan ya, sama ndak usah melu-melu. Bahkan sampai ada tokoh-tokoh pemikir yang baru-baru itu melegalkan perempuan itu bisa menjadi imam bagi laki-laki berdasarkan pada hadisnya siapa? Al-Qurtubi apa At-Tabari ya, yang itu singkat cerita itu ada perempuan makmumnya itu laki-laki yang sudah sepuh. Nah, karena Kanjeng Nabi memerintah itu. Tetapi dia wajib mengulang sholatnya. Sama dengan sampeyan sudah punya anak, laki-laki anaknya. Bojone sampeyan sing lanang ya, yang laki-laki itu misalnya ke luar negeri atau ada acara, akhirnya sampeyan jamaah kalau anaknya sampeyan sing masih kecil. Sampeyan boleh kalau untuk tujuannya tarbiyah ya, untuk mendidik, boleh dijaharkan suaranya. Cuma memang secara fikih kan memang tidak sah. Sehingga nanti sampeyan mengulang sholat lagi. Atau nanti kalau sampeyan mau nyari kaul yang sah ya sampeyan golek ono, tapi aku kok ndak srek ngono. Itu kalau menurut saya ya.
Ingat-ingat ya, sautul mar'ah laisa bi aurah. Jadi sampe lek ngomong karo arek-arek lanang iku kok bengoki ora apa-apa. Misalnya misalnya Mbak Kolbi ini digodoni sama Gus Aska. Sentak ae. Sentak ae ora usah wedi. Lapor. Justru karena jenengan sentak itu malah dia tidak berani menggoda. Al-firqatul khamisatu wa firqatul ukhra wallahu a'lam bissawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.